saya terkesan dengan apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau punya kitab judulnya Al-Jawabul Kafi, Al-Jawabul Kafi, atau dalam judul yang lain Ad-Da' wa Dawa. Nanti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu punya satu bab judulnya Atharul Ma'asi. Atharul Ma'asi. Athar artinya ya pengaruh, ya, pengaruh-pengaruh yang diakibatkan karena maksiat, gitu. Wah, ini yang apa namanya, ini bahaya. Beliau menyebutkan, ya, kalau di edisi Indonesia itu disebutkan cuma 24 akibat. Padahal di edisi Arabnya, di edisi Arab itu disebutkan berapa? 48. Setengahnya. Saya juga nggak tahu kenapa kok yang edisi Indonesia ini kok cuma sedikit. Mungkin di nakut-nakutin ya. Ya baru bingung. Mungkin nakut-nakutin dan seterusnya. Subhanallah. Apa namanya? Tapi begini. Sebelum saya memulai itu semua, ada satu hadis. Rasulullah sabdakan begini. Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Andai kata kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan binasakan kalian. Jadi seorang hamba itu harus berdosa. Jika tidak berdosa, justru Allah akan binasakan. Wala jaa biqaumin mudnibin. Dan Allah akan datangkan kaum yang lain yang mereka pendosa. Fastaghfirullah faghfara lahum. Lalu mereka minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Jadi artinya hamba itu berdosa itu sudah tabiatnya. Kenapa? Mengikuti ayahnya, Nabi Adam. Hanya saja begini, mohon diperhatikan. Nabi Adam dulu di jannah, benar? Oke. Iblis di jannah juga sama. Iblis punya dosa? Punya. Adam punya dosa? Punya. Dua-duanya turun dari surga ke dunia, benar? Ya. Akan tetapi ending akhirnya beda. Ending akhirnya iblis, ending akhirnya neraka final. Dilaknat. Oke? Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim di antara maknanya selain rajim itu dirajam, makna lainnya adalah lain, yang dilaknat. Oke? Tapi ya, endingnya sama-sama punya dosa, tapi yang satu endingnya neraka, yang satu endingnya surga. Benar? Apa yang membedakan? Saya kasih tahu. Yang membedakan meskipun sama-sama berdosa, tapi yang membedakan adalah adab. Yang membedakan adalah adab. Iblis nggak punya adab. Ketika pas ditegur sama Allah, qala ya iblisu malaka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud terhadap ciptaanku? Apa yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Iblis nggak punya akhlak. Dia ngomong, qala ana khairum minhu. Aku kan lebih baik daripada Adam. Sombong dia. Dia ngoreksi Allah. Dia ngoreksi Allah. Jadi orang yang ketika pas berbuat dosa malah ngoreksi, yang ngasih nasihat iblis. Saya kasih tahu. Jadi orang itu ketika pas berbuat dosa jangan saya nggak usah cari alasan. Karena itu akhlaknya iblis. Kalau akhlaknya Adam nggak begitu. Adam punya adab. Adabnya apa? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami menzalimi diri kami sendiri. Ngakuin salah enggak? Ngakuin salah. Jadi sama-sama dosa, tapi yang satu ngaku salah.
Yang satu ngeyel. Yang ngeyel itu anaknya iblis apa anaknya Adam sih? Antum sendiri yang jawab. Ya, subhanallah bihamdi. Maka itu barakallahu fikum, ketika pas seseorang itu dinasihatin, dah, jazakallah ya. Insya Allah saya memperbaiki diri. Selesai nggak? Gitu. Jadi jangan ngeyel. Gitu. Ngeyel itu bukan akhlaknya Adam. Karena kita anaknya Adam, berakhlaklah dengan akhlaknya Adam. Oke, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya diberi tasliyah sama Allah. Pernah diberi satu hiburan sama Allah. Hiburannya apa? Surat Alam Nashrah atau disebut dengan surat Asy-Syarah. Disebut juga dengan surat Al-Insyirah. Allah Ta'ala firmankan Alam Nashrah laka sadrak. Oke. Ayat yang pertama, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Perhatikan. Ini pertama adalah Allah melapangkan dadanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah ampuni dosa-dosamu. Berarti di sini apabila seseorang dia itu pengen lapang dadanya, ya dadanya lapang, nggak sempit, dosanya perlu diampuni dulu. Oke? Berikutnya, alladzi anqadha dhahrak. Apa artinya? Yang memberatkan punggungmu. Nih saya ajarin tafsirnya ayat ini. Kita sudah hafal sejak dulu TK, sejak SD. Udah hafal ya kan? Nih saya kasih tahu tafsirnya. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu memberatkan punggungmu. Apa maknanya? Orang itu apabila keberatan dosa, berat untuk ibadah. Berat ibadah, kenapa? Berat punggungnya. Jadi yang pertama, dadanya bakal sempit. Berdasarkan ayat pertama tadi. Yang kedua, anqadha dhahrak. Berat. Maka orang banyak maksiat, dikit-dikit capek, nggak mau ibadah, ya keberatan dosa. Firman Allah. Nah, tapi kalau seseorang itu sudah diampuni dosanya, insya Allah Allah akan beri yang lain. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat namamu. Masya Allah ya. Meskipun nanti ada tafsir-tafsir yang lain. Oke. Allah berbeda dengan makhluk. Ya, Allah berbeda dengan makhluk. Dan akhlaknya Allah berbeda dengan akhlaknya makhluk. Oke. Jika ada seseorang berbuat salah, misalkan kita berbuat salah sama orang, habis itu kita minta maaf. Orang itu mau maafin aja, kita udah bilang dia orang baik. Ya enggak? Benar? Kita disakiti, terus kita maafin, kita orang baik. Ya. Kan tapi kalau Allah itu enggak gitu. Kalau Allah ada hamba berbuat dosa, minta maaf, bukan hanya Allah ampuni, bukan. Allah cintai, Allahu Akbar. Bukan hanya Allah ampuni, tapi Allah cintai. Itu kok bisa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai yuhibbut tawwabin, orang yang banyak bertobat. Jadi orang bertobat itu Allah cintai. Nah, maka kata para ulama, bukan hanya dia mendapatkan ampunan, tapi dapat cintanya Allah. Allahu Akbar. Makanya taubat penting. Ya. Mutatahhirin, mensucikan diri. Allahu Akbar. Kemudian yang perlu kita pahami juga adalah ketika Allah mengampuni dosa seorang hamba, kadang Allah mengampuni bukan karena hamba itu beristighfar. Bukan karena hamba itu beristighfar. Tapi karena apa? Karena amal soleh. Karena amal
amal soleh. Terutama atau apalagi dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu kita tanpa istighfar pun berguguran. Dengan apa? Dengan amal soleh. Di antaranya wudu misalnya. Ya, wudu. Kalau seseorang berwudu kata Rasulullah SAW, ya tahruju dunubuhu min tahti atfarihi, akan keluar dosa-dosanya dari ujung jari jemarinya. Salat, sedekah, ya, bakti kita sama orang tua. Ketika saya khutbah di Nur Ali, saya pernah sampaikan, ya, kata Ibnu Abbas, ma ra'aitu amalan amhalid dunub ya min birril walidain, ya. Aku tidak mengetahui ada amal yang lebih menghapuskan dosa daripada birrul walidain. Ya. Berbakti kepada orang tua. Karena waktu itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu didatangi seorang pembunuh. Bunuh orang. Yang dibunuh siapa dalam kisah itu? Ada cewek, terus dikhidbah sama rajul. Rajulnya ditolak. Dia malah nikah sama laki-laki lain. Dibunuh dah si akhwat tuh. Si cewek itu dibunuh. Betul nyesal, ya Allah, nyesal. Habis itu datang ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya, kamu punya orang tua enggak? Ahayyun walidak, apakah masih hidup kedua orang tua kamu? Enggak, sudah meninggal. Nanti Imam Atok tanya, ya Syekh, dia pengen tobat tapi ditanya orang tua, kaitannya apa? Maka beliau mengatakan ucapan tadi, aku tidak mengetahui ada satu amal amhalid dunub, lebih menghapuskan dosa daripada birrul walidain, terutama birrul walidah, al-walidah. Ya, alaikum bil walidah. Nah, terutama ibu. Karena dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain birrul walidah. Dalam yang lain birrul walidain. Maka kok walidah itu udah Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Oke. Terus ini saya lagi ngeyem-ngeyem. Ngeyem-ngeyem ini maksudnya lagi agak menenangkan. Masalah dosa ini Allah kasih tobat ini. Saya belum ngomong tentang akibat dosa. Oke? Barakallahu fikum. Kita bicara sekarang. Iya, harus disebut ya kan? Biar takut. Nah, gini. Rasulullah SAW ketika didik para sahabat, kalau belum berbuat dosa, Rasulullah itu bener wanti-wanti bener. Jangan berbuat dosa. Ya kan? Barakallahu fikum. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah larang, berhenti, jangan lakukan. Kata Rasulullah gitu kan? Wa ma nahakum anhu fantahu. Jangan. Ketika ada khamr atau apa, ya. Istanibu ya ladzina amanu inamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Kalau yang haram-haram belum ngelakuin langsung enggak boleh, jangan dekat, jauhi. Rasulullah gitu. Rasulullah kasih tahu siapa yang berbuat dosa begini, siapa yang begini. Rasulullah kasih tahu. Tapi kalau sudah terlanjur berbuat dosa, sikapnya Rasulullah beda. Tolong tunjukkan ke saya hadis Rasulullah ketika pas ada yang berbuat dosa, Rasulullah keras sama pendosa. Justru sebaliknya. Kalau ada yang berbuat dosa, Rasulullah, udahlah kamu tobat aja. Coba nanti cari lagi hadis tentang mereka yang Ghamidiyah, kemudian Ma'iz. Ya, Ma'iz, mimnya panjang, Ma'iz, bukan Mu'iz. Ada Ma'iz, ada Ghamidiyah, mereka yang berzina, habis berzina setelah itu datang ke Rasulullah. Rasulullah sikapnya gimana? Dasar ente pezina, kan enggak begitu kan? Rasulullah nyatakan apa? Udah kamu tobat. Rasulullah berpaling, enggak mau ngerajam, enggak mau. Oke, coba nanti dilihat lagi. Soalnya panjang. Bicara masalah zina aja panjang banget kan Mas di kita. Dan seterusnya. Ada hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sabdakan apa? Syafaati li ahlil kabair min ummati.
syafaatku juga bisa didapatkan li ahlil kabair. Apa artinya? Untuk para pelaku dosa besar. Kabair artinya apa? Dosa besar. Min ummati, dari umatku. Allahu akbar. Jadi kalau belum berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Tapi kalau udah terlanjur berbuat dosa, Rasulullah sabdakan apa? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Kamu berbuat dosa sekalipun, syafaatku masih bisa untuk kamu. Allahu akbar. Ya. Maka itu nanti dalam hadis sahih riwayat Muslim, hadis-hadis tentang haud. Apa itu haud? Telaga. Disebutnya telaga apa? Kautsar. Oke? Telaga Kautsar. Nanti Rasulullah SAW nanti punya telaga, disebut telaga Kautsar. Telaga Kautsar, kenapa disebut telaga Kautsar? Karena Rasulullah itu Allah berikan ketika Rasulullah SAW suatu ketika duduk bersama para sahabat. Rasulullah duduk bersama para sahabat. Ketika pas duduk, tiba-tiba beliau itu nunduk. Habis nunduk, angkat kepala gini terus senyum. Para sahabat tanya, "Ma'at hakaka ya Rasulullah?" Apa yang buat engkau senyum, ya Rasulullah? Terus nazalat ilayya, telah turun kepadaku. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-Kautsar, atadruna mal kautsar? Kata Rasulullah, kalian tahu enggak apa itu kautsar? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Kata Rasulullah, nahrun fil jannah. Nahrun fil jannah. Apa artinya nahrun? Sungai. Sungai di surga. Nah, dari sungai yang di surga itu nanti, itu sumber air sungainya Rasulullah di surga nanti, yang Al-Kautsar tadi, itu nyampe ke haudnya Rasulullah, sampai ke telaganya Rasulullah. Telaga Rasulullah itu sebelum sirat atau setelah sirat? Sebelum sirat. Sebelum melewati Siratul Mustaqim. Nanti kita semua ditunggu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid dan seterusnya, Rasulullah kenal dong. Lah kok kita? Kenalnya bagaimana? Kenalnya dua. Cara mengenalinya dua. Cara mengenalinya gimana? Yang pertama, hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurun muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, khusus hanya umatnya Rasulullah. Ini termasuk kekhususan umatnya Rasulullah. Inna ummati, hanya umatku saja. Ya'tuna yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat gurun muhajjalin, bersinar. Min atharil wudu, dari bekas wudu. Jadi nanti siapapun di antara umatnya Rasulullah SAW yang wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar, dipanggil. Berarti umatku, umatnya Rasulullah. Hanya umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan yang lain enggak. Karena Rasulullah mengatakan umatku saja. Ini yang pertama. Dengan itu Rasulullah mengenali umatnya, meskipun belum pernah ketemu. Semoga kita termasuk itu semua, amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, cara mengenalinya gimana? Dari bau mulut. Bau mulut apa? Puasa. Lah, hadisnya sahih Bukhari juga, la khalufu fami shaimi atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih lebih wangi daripada misk, daripada kasturi. Yaumal kiamah, di hari kiamat. Bukan di sini. Di sini kayak comberan, Mirih, Masya Allah. Nanti pada hari kiamat untuk nandai itu umatnya Rasulullah. Maksudnya itu. Jadi nanti yang wajahnya bercahaya, bau mulutnya wangi. Merene. Umar. Ya enggak mungkin ngomong Umar juga sih. Merene, umatku. Masya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah kita semuanya, amin. Barakallahu fikum. Itu. Nanti setelah di haud itu tadi,
Dan haud dijelaskan dalam hadis yang lain. Barafikum. Aniyatuhu ka'ada di nujum bis sama. Aniyatuhu, jadi gelas-gelasnya, jumlahnya sejumlah bintang di langit. Ka'ada di nujum bis sama, sebanyak bintang di langit. Allahu Akbar. Habis begitu, abyadu minal laban, lebih putih daripada laban, susu. Wa atyabu minal misk, lebih wangi daripada misk, daripada kasturi. Nah, perhatikan ayat lafaz berikutnya. Faman syariba minha la yadma abadan. Siapa yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Hadisnya sahih riwayat Muslim. La yadma abadan. Allahu Akbar. Dan Rasulullah nunggu kita di situ. Manggil kita. Rasulullah itu manggil, bukan hanya sebatas nungguin, manggil. Nanti akan ada yang diusir dari telaga. Rasulullah sampai mengatakan, ya, umatku. Ya, tapi nanti Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad fa innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka adakan setelahmu. Ya, barakallahu. Dan seterusnya. Itu pembahasannya agak panjang. Akan tetapi barakallahu, masing-masing kita dari umatnya Rasulullah SAW ditunggu di telaganya Rasulullah. Ya, barakallahu. Dan bahkan pelaku dosa besar tadi dikasih syafaat. Ya, supaya udah nggak usah masuk neraka lah. Jadi nanti Rasulullah ketika pas di dunia sibuknya bukan main, Rasulullah itu. Dan ketika pas di akhirat sibuknya nggak selesai loh. Di akhirat masih sibuk untuk nungguin kita ini, umatku. Ya Allah ya Rabb. Nanti hadis sahih juga riwayat Muslim. Ketika semua nabi dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ya, itu semuanya ketika pas didatangi oleh kaum beriman supaya segera dilaksanakan hisab, karena menunggu di mahsyar lama sekali dan nggak selesai nggak dimulai, ya, nanti datang kepada Nabi Adam mengatakan nafsi, Nabi Nuh mengatakan nafsi, Nabi Ibrahim nafsi, Nabi Musa nafsi, Nabi Isa nafsi, Nabi Muhammad SAW. Beliau sama sekali tidak mengatakan nafsi, diriku sendiri, enggak. Ya Rasulullah sabdakan ummati. Allah, umatku. Allahu Akbar. Itu ya Rasulullah. Ketika yang lain semuanya, bahkan para nabi pun semuanya pada takut sendiri-sendiri. Nabi kita Muhammad SAW, ya, beliau kasihan betul kepada kita. Allahu Akbar. Ya, maka itu dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sabdakan araditum antakunu sulusal Quran, sulusa ahlil jannah. Tidakkah kalian ridho, tidakkah kalian puas jika kalian menjadi sepertiganya ahlil jannah? Jadi umatnya Rasulullah dari semenjak Rasulullah sampai sekarang sepertiganya. Nabi-nabi sebelumnya kan banyak sekali. Ya, berapa jumlah nabi? 114.000. Semuanya sepertiganya kita. Fakabbarna, kami bertakbir. Allahu Akbar. Nah, ini di sini nanti para ulama memberikan satu penjelasan apabila ada berita gembira, berita besar, berita gembira, sunnahnya bertakbir. Allahu Akbar. Gitu ya. Allahu Akbar. Selain yang memberikan semangat juga, Allahu Akbar. Ya, boleh juga Masya Allah, boleh. Masya Allah. Oke, barakallahu. Ini yang pertama. Akhirnya Rasulullah sabdakan apa? Bal antum amaraditum antakunu nisfa ahlil jannah. Kalian bahkan setengahnya ahlul jannah. Allahu Akbar, kata para sahabat. Habis itu kata Rasulullah lagi apa? Araditum antakunu sulusa ahlil jannah. Kalian nanti 2/3-nya. Allahu Akbar. 2/3-nya.
ahlul jannah. Masya Allah. Oke, barakallahu fikum. Saya kemarin mencatat ya ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya dikasih waktu sampai berapa ya? Hah? Jam 10? Mendolimi Ustadz itu dosa besar. Oke, barakallahu. Oke. Gini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna lisayyi'ati dzulmatan fil wajh." Sesungguhnya dosa itu nanti punya akibat. Akibatnya apa? Dzulmah fil wajh. Apa dzulmah? Gelap fil wajah. Jadi coba lihat para pelaku-pelaku maksiat, tambah maksiat tambah gelap gitu. Tapi gelapnya di sini itu bukan, memang ada dua tafsir. Gelap di sini maksudnya dzulmah hissiyah atau ma'nawiyah. Gelap dalam arti memang gelap hissiyah itu yang bisa diindra. Yang benar-benar jadi gelap gitu, kelihatan gelap. Enggak enak dipandang. Pertama. Yang kedua, ma'nawiyah, secara ma'nawi. Enggak enak dilihat. Meskipun putih. Buram. Tuh. Maka jangan sampai kita mendapatkan dua-duanya. Saya ngelihat ya Allah, orang-orang apa namanya? Orang-orang misalkan orang-orang ya timur lah, agak timur ya. Itu kan biasanya agak, mohon maaf, ya tidak putih gitu. Ya. Atau orang Afrika gitu ya. Tapi coba lihat ulama-ulamanya. Ya Allah, kita lihatnya seneng loh. Mungkin secara kulit mungkin hitam, mohon maaf. Tapi kita ngelihatnya ya Allah, Masya Allah. Senang gitu ngelihatnya. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menjadi nur di wajah. Maka itu coba lihat. Saya nggak para hadirin sepakat nggak sama saya? Ya sepakat aja lah, biar saya seneng. ya kan boleh maksa sedikit. Jadi saya ngelihat para ulama itu ya, Masya Allah, semakin lama hidup, semakin berubah, ya, semakin tua, semakin berwibawa. Ya enggak? Coba guru-guru kita lihat, semakin tua gitu ya, semakin kayak ada cahaya nur gitu. Dan itu bukan ucapan saya, ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa semakin lama seseorang hidup di atas tauhid dan sunnah, maka dia akan semakin diberi cahaya oleh Allah. Saya ngelihat ya Allah, Syekhuna Farid misalkan. Dulu ketika pas lihat wajahnya ketika masih belum nemu ya sejak dulu ya. Kita masih hitam gimana sih? Ya kan gitu. Tapi ketika pas sudah putih gimana? Semakin wibawa enggak? Iya kan? Allahu Akbar. Kenapa? Karena semakin bertambah itu cahayanya itu. Semakin bertambah cahayanya. Apalagi uban. Kenapa uban enggak boleh dicabut? Kenapa uban enggak boleh dicabut? Akan menjadi cahaya. Akan bersinar. Akan menjadi cahaya. Allahu Akbar. Meskipun masih muda, misalkan ada orang-orang tertentu masih muda tapi udah ada uban-ubannya, tetap nggak boleh dicabut, nggak boleh, ya nggak usah dihitemin, nggak boleh. Tapi kalau di merah apa boleh. Ya barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kenapa itu? Tapi sebaliknya coba, orang itu semakin maksiat, semakin hidup di atas kekufuran, semakin hidup di atas kemaksiatan, dia semakin dihitamkan wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya barakallahu fikum. Berikutnya, inna lisayyati dzulman fil wajah, ya gelap di wajah, kata Ibnu Abbas. Yang kedua, wasukman fil badan, sakit di jasadnya. Coba lihat orang yang rajin ibadah dan orang yang rajin maksiat, jasadnya lebih sehat mana? Gitu. Barakallahu fikum. Mereka yang tukang mabuk-mabukan, mereka yang berzina, mereka yang apa? Na'udzubillah min dzalik.
Bahkan kadang Allah tunjukkan dengan bau badan yang nggak enak. Allah tunjukkan dengan bahkan mohon maaf, yang sudah kena apa dan seterusnya, banyak berzina, nanti seperti bau bangkai dan seterusnya. Itu adab di dunia sebelum akhirat itu, naudzubillah. Ya, barakallahu fikum. Jadi nggak usah deket-deket dengan keburukan supaya Allah tidak buka hijabnya itu. Ya. Allah buka hijabnya. Ya Allah ya Rabb. Kita lo minta setiap hari kita minta sama Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya Allah, ustur aurati. Tutupilah auratku ya Allah. Maksudnya tutupi apa? Aibku. Setiap pagi dan petang. Zikir pagi petang ya, saya harapkan semuanya bisa hafal. Ya, barakallahu bisa hafal atau setidak-tidaknya baca, enggak apa-apa. Barakallahu. Nanti asyabab beli zikir buku pagi petang, harganya murah, bagiin. Oke? Barakallahu. Nanti ketika saya tanya lagi udah dibagiin belum? Belum. Wah, citak. Ya, barakallahu. Nah. Oke. Wa uquqan fil walad. Nih. Wa uquqan fil walad. Menjadikan anak jadi uquq. Jadi apa? Uquq apa uquq? Menjadi berani. Bikin anak berani sama orang tua. Jadi gara-gara dosanya. Begitu kalau anak tiba-tiba jadi gampang ngambek, nyusahin orang tua, istighfari dosa dulu, Pak. Ya? Barakallahu fikum. Malah nggak jadi berbakti. Kemarin berbakti, sekarang berubah sikapnya. Coba diingat dulu, punya dosa apa, istighfari dulu. Karena Imam Fudail bin Iyad, Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, sesungguhnya jika aku berbuat satu dosa, niscaya pengaruh dosa itu langsung aku lihat ya di sikap istriku, sikap keluargaku dalam riwayat yang lain, dan adanya tikus yang ada di rumahku. Coba sampai segitunya dulu para salaf, sampai segitunya kata Imam Fudail bin Iyad. Coba ada tikus banyak, coba istighfar dulu deh, jangan-jangan punya dosa. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ya bisa jadi karena kotor juga. Ya, barakallahu fikum. Bisa jadi karena kotor juga. Tapi kan kita kan at-tahuru syatrul iman. Kita harus bersih. Di sisi lain bersih, kita bersihkan juga diri kita dari dosa-dosa. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain, Fudail bin Iyad mengatakan, aku mengetahui akibat dosaku dengan apa? Dengan lihat buruknya sikap istriku. Yang istrinya tiba-tiba ngomel. Banyak tuntutan. Istighfar dulu. Jadi gara-gara dosa. Bukan kita malah ikut ngomel. Kita yang berbuat dosa, kita ikut ngomel. Jadi dosanya dua dong. Nih. Dan kendaraanku yang mogok katanya. Maksudnya apa? Menderum. Untanya menderum, nggak mau jalan. Dan seterusnya. Maka yang mogok tiba-tiba mogok motornya, mobilnya tiba-tiba mogok, istighfar dulu sebelum yang lain. Sebelum ini gara-gara olinya, gara-gara apanya, gara-gara mesin. Jangan itu dulu. Ingatnya dosa dulu aja. Astagfirullah, ya Allah, berbuat dosa apa ya? Gitu. Tapi ingat, itu semua lebih baik. Ketika pas Allah langsung tegur, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Daripada nanti di akhir hayat ditegurnya gimana? Kayak Fir'aun tuh, nggak pernah sakit selama hidup, nggak pernah sakit. Tapi ketika pas ditegur sama Allah di akhir hayat langsung sakit kayak gitu. Ya, haula wala quwata illa billah. Gitu. Nah, dan juga kalau ada yang mengingatkan kita, alhamdulillah senang kita, ya. Coba perhatikan. Surat Ali Imran 138. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Nanti kata kuncinya ya, laqad manallahu. Sungguh Allah telah memberikan karunia. Kata kuncinya karunia. Tolong diingat kata karunianya.
idz ba'atsa fihim, tatkala Allah mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari jenis mereka sendiri. Yatlu alaihim ayati, rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan hatinya mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan dia mengajarkan kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun mereka terdahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Oke. Allah mengaitkan karunia-Nya dengan apa? Dengan seorang rasul yang mengingatkan. Artinya, siapa yang dia berbuat salah, berbuat dosa, kesesatan, dan seterusnya, terus ada yang mengingatkan. Adanya pengingat berarti adanya karunia Allah. Ayatnya begitu. Jadi ketika pas kita ini dapat nasihat, alhamdulillah, berarti sedang dapat karunia. Maka nggak boleh sombong kan kita. Dapat karunia kok malah sombong, nggak mau. Kan nggak begitu. Ya, barakallahu fikum. Nah ini, kita lanjut. Wa uquqan fil walad ini, bikin anak berani sama orang tua. Ya, bikin anak bandel. Saya mau cerita sedikit. Salah satu dosa itu apa sih? Makan harta haram kan. Orang kalau makan harta haram itu kan fasik. Ya, statusnya apa? Fasik. Harta haram, baik harta haram secara zatnya, ya, barang-barang haram secara zatnya, maupun cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya haram. Oke, dengan nipu, dengan korupsi, dengan riba, dengan apa. Suatu saat, saya itu di pesantren itu termasuk yang sering diamanahi. Untuk apa? Ngurusin anak-anak bandel. Anak-anak yang bandel-bandel itu. Jadi kok usah-usah nggak sabar, nanti dikasih ke saya. Gitu. Barakallahu. Kalau saya sabar nggak? Ya alhamdulillah sabar. Karena nggak sabar juga, tapi ya insya Allah lebih baik sabarnya. Barakallahu. Suatu saat ada seorang ibu bilang sama saya, Ustaz, keponakan saya Ustaz, itu baru kelas 3, baru kelas 2 SMP, dia nggak mau sekolah, main HP terus, berani sama orang tua, dan seterusnya. Waduh. Terus habis itu, kok sekarang gimana kondisinya? Sekarang main motor malahan. Baru kelas 2 SMP, main motor. Oke, yaudah Bu, saya bilang titipin aja, nanti titipin aja, nanti setelah 3 bulan silahkan lihat bagaimana perubahan anaknya. Gitu. Tapi kemudian saya ngomong, Bu, sebelum dititipin, saya ada satu kecurigaan, ya saya mau tanya. Anak baru kelas 2 SMP sudah begitu kelakuannya. Saya khawatir jangan-jangan orang tuanya ngasih makannya dari yang haram. Saya ngomong begitu. Akhirnya ibu itu bilang, nah itulah Ustadz. Adik saya itu suka saya kasih tahu kalau dagang yang jujur. Dia suka nggak jujur ketika dagang. Kalau gitu nggak usah dititipin Bu, saya bilang. Kenapa? Karena kalau nanti selama 3 bulan saya kasih makan yang halal dari pesantren, habis itu balik lagi, bandel lagi. Harus tobat dulu, adiknya ibu tobat dulu, oke? Nggak mau ngasih makan kecuali yang halal, baru kemudian titipin, oke. Hati-hati. Ya. Loh, kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begitu? Gini. Raja dari jasad kita apa? Rajanya jasad kita ini apa? Hati. Sepakat? Sepakat. Hati dalam bahasa Arab disebut apa? Kolbun. Oke. Kolbun makna lain dari kolbun apa selain hati? Jantung. Benar, jantung. Jantung tugasnya ngapain? Mau memompa? Aliran darah. Ini lulus SMA berarti. Ya, mau memompa aliran darah. Oke.
Sekarang saya tanya, kalau kita sakit gigi, obatnya kita tempelin atau kita minum obat? Ya bisa ya dua-duanya ya. Sakit mata deh. Oh sakit kepala. Kurang tepat nih ngasih contohnya. Udah. Sakit kepala deh. Diminum ya? Bukan ditempelin kan? Koyok. Enggak, jangan dikoyok-koyokin udah diminum aja minum. Minum ya. Ini yang minum lebih sepakat toh. Barakallahu. Oke. Jadi diminum ya. Pertanyaan, kenapa kok diminum? Kan yang sakit kepala. Karena ketika pas diminum, oke, nanti saripatinya dibawa oleh darah sampai kepala juga. Oke? Baru kemudian nanti akhirnya jadi reda. Bener? Oke. Kenapa kok kita nggak makan? Ya. Kenapa kita nggak makan? Misalkan dari pagi sampai maghrib nggak makan, lemas nggak? Normalnya manusia normal itu biasanya lemas. Kok nggak lemas, nggak normal? Ada sesuatu itu. Normalnya lemas kan? Kenapa lemas? Kan yang nggak makan cuman perut. Kenapa kok kaki jadi ikut lemas? Ada tangan juga ikut lemas. Kenapa kok bisa? Hah? Karena nutrisinya tidak ada yang dialirkan ke kaki, nggak ada yang dialirkan ke tangan ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau orang itu makan terus jadi nutrisi bagi seluruh badannya, bagaimana jika yang dimakan itu yang haram? Yang haram dimakan. Jadinya nutrisi haram. Matanya mata haram, lisannya haram, hidungnya haram, telinganya haram, kakinya haram, tangannya haram, hatinya haram, perutnya sendiri haram. Mohon maaf, kemaluannya juga haram. Jadi gara-gara makannya haram, akhirnya apa? Dilakukan kemaksiatan. Karena dipompa oleh darah ke seluruh tubuh. Dari yang haram tadi itu dipompa ke seluruh tubuh. Allahu Akbar. Maka itu ingat, jangan pernah memberikan, jangankan yang haram, syubhat aja jangan. Syubhat itu apa? Nggak jelas, halal haramnya nggak jelas. Ini halal apa enggak, ragu-ragu. Oke? Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari itu umur 10 tahun udah selesai hafal Quran. Udah hafal 10.000 hadis. Kakaknya juga ahli hadis. Keluarganya soleh-solihah semuanya. Ayahnya Imam Bukhari nama aslinya siapa? Muhammad. Ayahnya namanya Ismail. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Muhammad bin Ismail. Ismail ayahnya Imam Bukhari menjelang meninggal dunia ditanya oleh temannya, ya, bagaimana kondisimu? Maka kemudian dia mengatakan apa? Demi Allah, aku tidak pernah memberikan nafkah untuk keluargaku yang syubhat pun, apalagi haram. Allahu Akbar. Makanya pinter, anaknya pinter. Ya, yang dikasih makan haram-haram itu. Ya, barakallahu fikum. Saya mau nyebut jabatan-jabatan tertentu tapi saya takut. Ini nanti dikasih taruh YouTube soalnya. Barakallahu fikum. Nah, jabatan-jabatan tertentu udah hayalkan sendiri jabatan tertentu. Jabatan ini itu anaknya bandel-bandel ya enggak? Saya enggak sebutin itu jangan ngerti semua. Hah? Anaknya bandel-bandel, kok bisa? Udah pikir sendiri. Barakallahu fikum. Ya, coba kok bandel-bandel kenapa? Ya bisa jadi yang haram-haram itu. Ya kan? Maka itu keharaman itu termasuk kemaksiatan. Ya, bahkan tadi orang yang makan yang haram disebutnya ahlul fisq, orang-orang fasik. Naudzubillah min dzalik. Lanjut. Wa bughdan fi qulubil halq, dan dia menjadi dibenci oleh makhluk. Allahu Akbar. Dibenci oleh makhluk. Jadi yang benci ini di sini bahasanya
bahasa yang dipakai oleh Ibnu Abbas, bukan wabughdun fi qulubin nas, bukan manusia, makhluk. Jadi orang itu kalau lagi maksiat dibenci sama makhluk. Ya. Bukan hanya manusia. Bahkan bumi yang diinjak pun lagi marah. Langit yang sedang menaungi pun marah. Ya kan? Barakallahu. Maka salah satu tanda kematian orang kafir apa? Dalam ayat dikatakan fama bakat alaihimus sama wal ard. Fama bakat. Maka tidaklah bakat. Baka ya beki, apa artinya? Nangis. Fama bakat, dan tidaklah menangis. Alaihimus sama'u. Ya, atas meninggalnya mereka. Siapa? Sama langit. Langit enggak mau nangisin. Wal ard, bumi tidak mau nangisin. Tapi nanti di dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad dalam musnadnya dikatakan orang beriman jika meninggal dunia, langit nangis enggak? Nangis. Bumi nangis enggak? Nangis. Tapi orang kafir enggak ditangisin. Orang dolim, alif maksiat enggak ditangisin. Kenapa enggak ditangisin? Dan kenapa kok orang beriman ditangisin? Jadi kalau orang beriman meninggal dunia, langit nangis karena orang-orang baik yang aku naungi semakin sedikit. Kenapa bumi nangis? Yang berada di punggungku semakin sedikit orang baik. Hamba-hamba yang soleh semakin sedikit, nangis. Tapi kalau orang-orang kafir nggak ditangisin, ngapain nangisin? Udah, alhamdulillah mereka senang. Barakallahu. Jadi di sini langit bisa ngomong nggak? Bisa. Bumi bisa ngomong, bisa nangis, bisa ngomong, mereka bisa bicara, tapi kita nggak tahu. Sama, kucing bisa ngomong nggak? Bisa, tapi kita ngerti nggak? Kan nggak ngerti kan gitu ya. Sama, makhluknya Allah semuanya bisa, ya bisa ngomong, semuanya bisa ngomong. Barakallahu. Dan yang jelas mereka semua bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah setiap apa yang di langit dan bumi. Gitu. Oke ya, barakallahu. Jadi seperti itu. Kemudian apa namanya? Udah mulai ada yang lihat jam. Oke, barakallahu. Saya tambahkan ya. Ini di antara dampak-dampak maksiat, naudzubillah. Dampak maksiat yang lain, saya baik yang di edisi terjemahan maupun yang di bahasa Arab ya. Kalau itu sama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dampak pertama yang diakibatkan oleh maksiat adalah apa? Al-hirman minal ilm. Yaitu diharamkan dari ilmu. Jadi nggak dapat ilmu gitu. Ya. Maka itu ustadz kita yang alim-alim ya, Masya Allah. Kita tahu mereka itu bukan orang tukang maksiat gitu. Syekhuna Farid pernah ditanya oleh oleh putranya beliau, itu Syekh Abdul Aziz Tarifi yang di Saudi itu, kok hafalannya kuat sekali itu, kok bisa? Qurannya, hadisnya, apa ya? Lah gimana Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah semuanya hafal. Plus sanad-sanadnya hafal. Gimana itu? Kok bisa? Ya jawaban Syekhuna cuma ngomong, ya pasti dia sedikit maksiatnya. Oh gitu. Orang kalau banyak maksiat, ilmu nggak nembus. Ilmunya nggak nembus, nggak bisa dapat ilmu. Ya, barakallahu fikum. Nah, terus selain diharamkan dari ilmu, diharamkan dari rizki. Nah, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dikatakan, innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbin yusib. Sesungguhnya seseorang diharamkan dari rizki gara-gara apa? Bidzanbin, karena dosa, yusibu yang ia berbuat. Kok bisa begitu? Dijelaskan oleh para ulama. Jadi ini sebenarnya rezeki itu turun dari langit. Rezeki kita itu ada di langit atau di bumi? Oke. Jadi
kita dapatnya di bumi, tapi ketentuannya di langit. Loh kok bisa? Ada ayatnya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezekimu. Maksudnya apa? Ketentuan rezekinya ada di langit. Ketentuannya di langit, tapi nanti kita dapatkan di bumi. Di langit sudah tertulis. Nanti dapat, ya, Bang Umar dapat besok 1 M. Besok dapat nggak? Turun. Ya, cair dari langit. Allah Ta'ala firmankan wa fis sama rizqukum, dan di langit ada rezekimu. Ya, barakallahu fikum. Nanti ada satu yang menarik nanti. Habis ini saya ceritakan insyaallah. Jadi apa namanya? Dijelaskan oleh para ulama, sebenarnya udah ada ketentuan nih di langit. Di langit ada ketentuan dapat rezeki. Tinggal turun. Tapi berdasarkan hadis Rasul tadi kan, sesungguhnya seseorang diharamkan dari rezeki gara-gara dosanya kan. Dosanya naik. Rezekinya nggak jadi turun. Nggak di ACC. Gara-gara apa? Dosa. Kayak seolah-olah, ya kan? Ini majikan, kok di dunia ini, majikan atau atasan mau ngasih gaji, mau nurunin bonus atau apa. Ngelihat tiba-tiba dia berbuat salah. Tiba-tiba kerjaannya salah atau nggak jadi ngasih. Perumpamaannya kok di dunia seperti itu. Perumpamaannya di dunia seperti itu. Nah seperti itu juga. Seharusnya dapat rezeki, nggak jadi dapat rezeki gara-gara dosa. Maka hati-hati. Oke, barakallahu fikum. Dosa itu yang kayak gimana sih? Ya. Tanda dosa, kata Rasulullah, wal ithmu mahaka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah apa yang bergejolak di hatimu. Jadi kalau ini dosa apa enggak ya? Ya, udah bergejolak enggak di hati? Ini enggak benar nih. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu enggak suka apabila manusia ngelihatnya. Ya kan? Itu aja ketentuannya. Jadi kalau kita lihat ini baik atau buruk, nah, dilihat manusia baik apa enggak? Gitu aja. Kok enggak baik dilihat manusia? Ya udah, itu berarti salah satu tanda, kata Rasulullah. Bergejolak enggak di hati? Maka itu para ulama psikologi Islam, para psikolog Islam mengatakan mereka membuat satu istilah fitratul bir, fitratul albir, fitrah kebaikan. Jadi fitrahnya manusia itu berbuat baik terus. Makanya ketika pas berbuat buruk, fitrahnya itu bergejolak. Udah tahu, udah ada sinyal ini nggak baik sebenarnya. Tinggal kita sinyal itu mau kita matikan atau kita terima sinyal itu. Oke, barakallahu fikum. Kemudian tadi saya mau menceritakan sesuatu. Tapi sebelum itu Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa jika di majelis ilmu kamu udah melihat orang udah toleh-toleh, maka sudah selesaikan saja majelis. Penerapannya di Harugelis ini. Kalau majelis udah lihat jam, berarti udah hentiin aja deh. Barakallahu fikum. Oke. Sebagai penutup, habis ini kok mau ada tanya jawab boleh. Jadi begini. Keterangan wa fis sama rizqukum, dan di langit ada rezekimu. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menceritakan satu hal yang cukup menarik. Ya, Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Abdul Faraj Abdul Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibnul Jauzi Al-Baghdadi Al-Hambali. Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau menyebutkan satu kisah menarik. Jadi ada seorang ulama namanya Affan bin Muslim. Namanya Affan bin Muslim. Affan bin Muslim ini ulama besar, ahli hadis, ahli fikih sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Affan bin Muslim ini dia memiliki istri 4, kemudian menghidupi 30 orang di rumahnya. Ya, mungkin pegawainya, mungkin kan atau kerabatnya dan seterusnya. Pokoknya yang dihidupin di rumah itu 30 orang. Setiap bulan ya diberi tunjangan
dari pemerintah. Ya, dari pemerintah. Ya, dari Amirul Mukminin. Tunjangannya berapa? Ya, tunjangannya 2.000 dirham. Itu yang saya ingat ya, 2.000 dirham. Akhirnya waktu itu ya, para umarok mereka terkena syubhat Mu'tazilah. Ya, terkena syubhat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk pada masa itu. Ya, kalau kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an itu apa? Kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Loh, kok bisa sih Al-Qur'an kalamullah? Ya, Allah sendiri yang berfirman, ya, wa in ahadum minal musyrikin astajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Ada ayatnya. Ya, barakallahu. Itu firman Allah. Tapi Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Lah, kalau Al-Qur'an itu makhluk itu pasti punya kekurangan enggak? Punya kekurangan. Al-Qur'an ada kurangnya enggak? Enggak ada. Gitu ya. Oke. Barakallahu fikum. Akhirnya Affan bin Muslim ini ya termasuk Imam Ahmad nanti sampai di penjara ya. Imam Ahmad sampai di penjara, imam-imam yang lain. Barakallahu fikum. Termasuk Imam Affan bin Muslim ini dipanggil. Ditanya, Al-Qur'an kalamullah atau makhluk? Kata Imam Affan bin Muslim, kalamullah. Ya. Kalau kamu tetap mengucapkan kalamullah bukan makhluk, maka tunjangan kamu 2.000 dirham kami cabut. Jawaban Imam Affan bin Muslim apa? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ya, barakallahu fikum. Dan di langit ada rizkimu. Dan apa yang dijanjikan untukmu. Jadi rizkiku ada di langit. Tuh, luar biasa kan? Bukan di tangannya Amirul Mukminin, bukan. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Luar biasa. Itu loh keyakinan kita bahwa rezeki kita itu di langit sesuai dengan firman-Nya Allah aja. Oke? Barakallahu fikum. Cuman kita tinggal turun-turunin aja. Dengan apa? Dengan banyak amal soleh, dengan banyak doa, dengan berusaha. Karena saat kita bekerja itu sedang apa? Kita sedang menyongsong rezeki kita. Gitu. Sedang menyongsong rezeki kita. Kita sedang menjemput rezeki kita. Kalau cuma diem aja kan nggak dapat rezeki. Kenapa? Karena dia nggak mau menyongsong. Karena dia nggak mau jemput. Wa fis sama rizqukum, dan di langit ada rezekimu. Akhirnya apa? Pulanglah ke rumah. Ketika pas pulang ke rumah, dia diomelin sama 4 istrinya. Tuh kan? Kenapa sih nggak ngomong makhluk aja? Terus yang ngasih nafkah kami siapa? Terus 30 orang yang lain siapa? Sekarang. Ya. Allahu Akbar. Jawaban Imam Affan bin Muslim apa? Wa fis samai rizqukum. Jawabannya sama dengan keyakinan yang kuat. Di langit, rezeki kita itu di langit. Akhirnya apa? Setelah itu beberapa saat kemudian ada penjual, ada saudagar kaya, penjual minyak samin mengetuk pintu. Tok tok tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, ya ini ada 2.000 dirham. Dan setiap bulan saya akan ngasih tunjangan 2.000 dirham. Setiap bulan. Allah. Ya. Real. Masya Allah. Wa fis sama iris hukum. Dan di langit ada rezeki kalian. Jadi gini loh. Kalau kita ini pernah nggak ngerasain, dan saya rasa memang kita sebagai orang beriman pasti ngerasain. Ya. Coba flashback masa lalu atau mungkin akhir-akhir ini mungkin ada yang duit dari mana ya? Tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba Allah kasih gitu loh. Tiba-tiba ada yang closing, ya kan gitu. Tiba-tiba ada yang pesan, tiba-tiba ada yang ngasih, tiba-tiba ada yang apa. Jalannya Allah yang ngasih. Ya, pernah nggak ngerasain itu? Orang beriman pasti ngerasain. Kalau nggak ngerasain, ya waduh. Pasti ngerasain. Itu loh, wa fis sama rizqukum itu kayak gitu. Dan di langit ada rezeki kalian. Gitu ya, barakallahu fikum. Saya rasa itu. Terima kasih, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Saya minta maaf jika ada salah ucap, salah kata, salah sikap.
yang benar datangnya dari Allah, jika ada keliru datangnya dari saya pribadi dan dari setan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Nah. Terima kasih Ustaz atas segala penyampaiannya. Semoga menambah keilmuan serta keimanan dan semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau Ana tanyain, tadi Ustaz berbicara bahwa apabila kita mengingat dosa, istighfarin dulu. Maksudnya gimana Ustaz? Apakah waktu kita pernah melakukan, kita mengingat nih, waktu kita pernah melakukan A gitu Ustaz, langsung kita istighfar gitu, apa gimana caranya Ustaz? Maksudnya Anda belum paham. Oke, baik, barakallah. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Ada satu ungkapan ya dari seorang salaf namanya Al-Imam Maimun bin Mihran. Al-Imam Maimun bin Mihran. Imam Maimun bin Mihran dia mengucapkan ya satu quotes, bahasa kita sekarang satu quotes yang perlu kita renungkan juga, yang perlu kita amalkan juga. Dia mengatakan hendaknya seseorang memiliki waktu khusus untuk dia mengingat setiap dosa yang ia lakukan dan dia istighfari satu persatu dosa yang ia ingat itu. Jadi barakallahu fikum, ketika pas kita ingat dosa kita, ucapkanlah astagfirullah. Ya. Dan dalam satu hadis juga dikatakan bahwa an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Jadi ketika seseorang itu ada penyesalan dalam hati, itu sudah masuk bagian dari taubat. Ya. Kemudian istighfarnya kita, minta ampunnya kita, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Itu menjadikan itu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan istighfarnya kita ini ya, itulah yang nanti narik maghfirahnya Allah itu. Adapun lafaz istighfar tidak ada ketentuan. Lafaz istighfar dengan ucapan astagfirullah atau astagfirullah itu boleh dengan lafaz yang lain. Rabbi firli. Ya, misalkan ya Allah ampunilah aku. Atau Rabbana ighfir lana. Contohnya. Jadi lafaz istighfar itu boleh astagfirullah, boleh astagfirullah wa atubu ilaih, boleh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, misalkan boleh Rabbi firli, boleh Allahumma tub alayya, dan seterusnya. Intinya ada lafaz yang perlu kita lafadzkan gitu ya. Ada kata yang perlu kita lafadzkan. Barakallahu fikum. Jadi ketika pas kita ini mengingat dosa kita, kenapa kok perlu melafadzkan? Nah gitu ya. Kenapa kok melafadzkan permintaan ampun itu? Barakallahu fikum. Karena itu termasuk wasilah. Ya alladzina amanu taqullaha wa babtagu ilaihi wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah itu apa? Amal soleh. Wasilahnya apa? Dengan kita mengucapkan itu. Jika mengucapkan nggak perlu, ngapain Allah ngajarin Nabi Adam Rabbana dzalamna, kan gitu kan? Ngapain Rasulullah diajarin Rabbi firli wa tub alayya? Ngapain Rasulullah disuruh idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya barakallahu. Di dalam hadis yang sahih Bukhari ini menarik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, setelah turun fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, itu nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap rukuk sama sujud, itu doanya bukan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Setiap rukuk, setiap sujud.
Setelah turun ayat itu sampai meninggal. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma fir. Barakallahu fikum. Memang perlu kita lafadzkan ya dengan hati yang penuh dengan nadam tadi, penyesalan. Ya dengan itu ya Allah ampuni kita. Amin ya rabbal alamin.